Yang ketiga, supporting. Supporting itu artinya kita mensupport seseorang supaya naik. Kita mendukung seseorang. Ya, supporter atau supporter. Supporter ini kalau di kita identik dengan bola. Wah, supporter Persib, Viking, ya, hidup mati untuk Viking. Supporter. Nah, kita harus jadi supporter, bukan supporter bola maksudnya, tetapi mensupport seseorang untuk maju. Film The Lord of the Rings itu film yang sukses. Di seluruh dunia ditonton oleh jutaan orang. Saudara tahu, film ini dibikin di New Zealand. Ya, film ini diambil dari novel yang ditulis tahun 1935. Lalu difilmkan. Film ini dibikin di New Zealand. Apa yang terjadi dengan New Zealand? Bukan filmnya, tapi New Zealand. Pariwisata di New Zealand terdongkrak. Ribuan orang datang ke lokasi syuting. Jadi lokasi syuting itu ada gunung yang punya lubang-lubang, gua-gua, tempat hobbit. Hobbit itu orang-orang kecil, orang-orang kerdil. Nah, New Zealand disupport oleh film ini. Jadi ketika film ini ditayangkan di seluruh dunia, banyak orang ingin mengunjungi New Zealand. Bali pada tahun berapa ya? 2002 atau tahun berapa ketika bom meledak di Bali. Itu turis sepi. Tidak ada lagi pengunjung di Bali. Semua orang takut. 200 orang mati. Sekarang sudah mulai pulih. Salah satunya adalah disupport oleh Julia Roberts. Bikin film di Bali dengan latar belakang Bali. Ketika ditayangkan di seluruh dunia, banyak orang ingin pergi ke Bali. Itu namanya support. Mensupport. Kehidupan orang Kristen harus kehidupan yang mensupport. Jadi ada banyak orang yang disupport oleh saudara. Dia jadi dokter karena saudara yang mensupport. Dia menjadi jaya karena kita yang mensupport. Menjadi supporter. Saudara tahu Yusuf mensupport Firaun. Kalau saudara baca Alkitab, Firaun menjadi sangat kaya karena Yusuf. Ada seorang budak Ibrani di rumah Naaman. Budak Ibrani ini budak itu tidak ada harga di mata manusia, tapi di mata Tuhan berbeda, saudara. Budak ini mensupport kesembuhan Naaman. Kalau Tuhan tahu di Israel ada seorang nabi Tuhan, Elia namanya, Tuhan akan sembuh. Dan Naaman sembuh. Jadi gadis ini adalah supporter kesehatan Naaman. Bagaimana dengan kita? Saya ketemu di Manado tahun 2005 dalam satu jambore, dia pembicara. Lalu selesai acara saya ngobrol dengan dia. Namanya Andi. Pak Semi, saya dulu orang miskin. Waktu kecil saya miskin, saya tinggal di desa. Orang Chinese juga, tapi miskin. Waktu guru saya bertanya apa cita-cita anak-anak semua, nggak beda jauh dengan saya mau jadi petani, jadi ini. Cuma dia yang jadi dokter. Tahun 70-an jadi dokter itu cita-cita yang muluk-muluk. Lalu guru itu bertanya, Andi, nggak ada cita-cita lain. Teman-temannya bilang, kamu miskin, Andi nggak mungkin jadi dokter. Tapi dia jadi dokter. Tidak ada yang mensupport. Yang mensupport hanya dirinya yang yakin percaya kepada Tuhan. Jadi Andi bukan dokter Indonesia, tapi dokter Amerika bahkan. Suatu hari seorang hamba Tuhan curhat sama saya. Bro, saya mau mobil. Ya sudah beli. Saya bilang gitu. Beli saja. Nggak ada uangnya.
Nggak usah kontan, cicil aja. Yang bekas dulu, saya juga dulu begitu, saya cerita. Tahun 94, saya pengen mobil. Lalu saya ke Jakarta, saya ke satu showroom, saya cicil. Uang mukanya kalau nggak salah 600.000 ya, tahun 94. Daihatsu Zebra. Cicilannya per bulan 600.000. Waktu itu Tuhan adakan terus sampai cicilannya selesai. Oh begitu ya bro, dia bilang. Kalau gitu saya bisa. Lalu kalau nanti macet di jalan, telepon saya. Oh bro mau bantu ya? Ya saya bantu. Tapi bukan uang, saya bantu doa saja. Saudara tahu, sekarang mobilnya sudah 2. Dia takut, saya bilang pasti Tuhan adakan. Saya support dia. Pada tahun 2010 tahun atau 15 tahun yang lalu, dalam sebuah seminar, saya satu kamar dengan seseorang, hamba Tuhan juga. Lalu bicara tentang iman. Oh, saya bilang saya punya iman. Mulai dari mobil, ya. Saya akan punya mobil yang 500 miliar. Saya bilang sama dia, iman. Saya akan punya jemaat 1.000 orang. Bicara iman. Tiba-tiba sebulan apa 2 bulan kemudian tersiar gosip, saya ini orang sombong, menyombongkan diri, membanggakan diri. Saya bingung, kan waktu itu kita bicara iman, saya keluarkan iman saya, dia tidak support saudara, dia malah menekan saya. Bodoh amat saya bilang, emang gua pikirin. Sebagian besar iman yang saya ceritakan sama dia terwujud sekarang. Ketika ada seseorang datang kepada saudara dan menceritakan imannya, menceritakan mimpi besarnya, ingat, saudara harus menjadi supportive. Saudara harus support dia, saudara harus dukung dia, saudara harus motivasi dia. Jangan direndahkan, itulah menjadi terang. Jangan dihambat, kamu mah gak mungkin. Ada seorang pembantu rumah tangga, dia datang kepada nyonyanya. Nyonya, saya pengen rumah seperti ini. Oh, kamu pasti bisa. Saudara bayangkan pembantu rumah tangga, gajinya berapa sih? Mana mungkin dia punya rumah nyonyanya yang 2 lantai, ya harganya bermiliaran pasti. Tapi si nyonya itu tidak mematahkan mimpinya. Nyonyanya yang orang Kristen, pembantunya juga ini orang Kristen. Kamu pasti bisa. Lalu foto keluarga. Si pembantu ini diikuti. Kamu ikut foto. Sudah bagian dari keluarga. Ikut foto. Foto itu dikirim ke Belanda. Di Belanda ada seorang pemuda ganteng, saudara. Melihat, ini siapa ya? Pengen kenalan sama ini. Saudara bayangin, pembantu rumah tangga. Yang lain aja, jangan yang itu. Enggak mau yang ini. Saudara bayangkan kuasa Tuhan. Dia ke Indonesia, dilamar, menikah, dan sekarang punya rumah yang dia impikan. Jadilah supporter, maka saudara akan lebih besar dari orang yang dibesarkan oleh saudara. Kalau saudara membesarkan seseorang, maka Tuhan akan pakai saudara lebih besar dari orang itu. Katakan amin. Tetapi jangan kita menuntut balas budi, balas jasa. Oh, kalau kamu tidak ada saya, kamu nggak bisa punya rumah. Oh, kalau tidak ada saya, kamu tidak bisa jadi dokter. Kalau tidak ada saya, kamu tidak bisa jadi gembala. Ini namanya roh Lucifer. Tidak boleh, saudara. Kita harus mensupport seseorang, tetapi kita tidak boleh berharap jasa, apalagi meminta. Jemaat Garut adalah jemaat pemberi, katakan amin. Kita harus memberi, tidak boleh minta-minta. Sebab kita dipanggil Tuhan untuk memberi, untuk share. Setiap yang saudara beri akan kembali kepada kita minimal 10 kali ganda. Mungkin bukan hari ini, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun depan.